Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Mahu, NIM 1318144050, Prodi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Yang akan saya jelaskan ada 7 model, yaitu yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall sendiri merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari tahap perencanaan konsep, pemodelan atau desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahap-tahapan model waterfall. Ini adalah gambaran tentang tahap-tahapan model waterfall. Dalam tahapan model waterfall, jika tahap pertama belum selesai dilakukan, maka tahap kedua tidak bisa dilakukan. Contoh seperti requirement analysis. Jika requirement analysis belum dilakukan, maka proses desain tidak bisa dilakukan. Requirement analysis. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, di mana kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang dikembangkan. Desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikkan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Implementation. Pada tahap ini, terjadi proses menerjemahkan perencanaan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap berikutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Integration and testing. Pada tahap keempat ini, akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Operation and maintenance. Proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatan yang dilakukan pada proses pemeliharaan antara lain corrective maintenance, yaitu mengkoreksi apabila terdapat kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada perangkat lunak yang baru digunakan. Yang kedua, adaptive maintenance, yaitu dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru, misalnya hardware, prepare, sistem operasi baru, atau tuntunan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan drive dan lain-lain. Ketiga, preventive maintenance,
Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuan, seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kerja, dan sebagainya. Keunggulan metode waterfall. Yang pertama, metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Dapat digunakan untuk staf-staf yang belum berpengalaman. Pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Kualitas sistem yang dihasilkan akan baik. Kekurangan waterfall sendiri yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Waktu pengembangan lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Karena tahap-tahap pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk pemodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki komplikasi tinggi. Kesimpulan yang saya ambil di sini bahwa dalam model waterfall, model ini pada dasarnya adalah model sederhana yang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tetapi dalam model ini adalah model yang paling simpel untuk digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, meskipun pada saat pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama karena pada saat pengerjaannya harus menunggu satu demi satu. Tetapi model ini adalah model yang paling sederhana. Kita masuk dengan selanjutnya yaitu model spiral. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Tahap-tahap model spiral. Ini adalah gambaran tentang tahap-tahap model spiral, di mana melingkar ada listen, planning, risk analysis, engineering, construction and release, system evaluation. Saya akan menjelaskan satu persatu. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Tahap analis risiko. Tahap analis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknik dan manajemen saat strategi mitigasi, supaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan, yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user,
dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai kebutuhan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost of run atau pembengkakan biaya. Kelebihan model spiral sendiri yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan pre-topi yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisis risiko yang relatif cepat dan mudah. Mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Produk software tidak terjadi lebih cepat. Kekurangan model spiral yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Memakan waktu yang cukup lama. Membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu model spiral ini sangat baik digunakan untuk pengembangan sistem software dengan skala besar karena perkembangan model spiral dapat dipantau oleh kedua belah pihak, baik developer maupun user atau consumer, sehingga mereka dapat mengerti dengan baik mengenai software ini. Begitu juga risiko yang mungkin didapat pada saat aktivitas yang dilakukan. Meskipun ada beberapa kelemahan, akan tetapi model spiral ini cocok digunakan untuk pengembangan software di zaman sekarang ini. Model selanjutnya yang akan kita bahas yaitu incremental model. Incremental model sendiri merupakan model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Di lain pihak, ada yang mengartikan model incremental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Tahap-tahapan model incremental ini adalah gambaran tentang tahap-tahapan incremental mulai dari analisis, desain, kode, test. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satu persatu. Recruitment. Recruitment sendiri adalah proses tahap awal yang dilakukan pada incremental model adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Desain adalah tahap selanjutnya dalam perencanaan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahap selanjutnya. Arsitektur kode. Setelah melakukan proses desain, selanjutnya adalah pengkodean. Tes merupakan langkah akhir dalam tahap incremental, yaitu tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Kelebihan dari model incremental sendiri yaitu merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Penggunaan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Instrumen yang pertama sudah memenuhi persyaratan mereka yang paling kritis sehingga perangkat lunak dapat segera dilaksanakan. Prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa instrumen, karena layanan dengan prioritas tinggi diserahkan pertama dan instrumen berikutnya diintegrasikan dengannya. Sangatlah penting
bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang ketat. Ini berarti bahwa penggunaan akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenuhi kegagalan perangkat lunak pada instrumen sistem yang paling bawah. Prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Kelemahan dari model instrumental sendiri yaitu mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil instrumen. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Dapat menjadi build and fix model, karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Harus open arsitektur. Kesimpulannya di sini yaitu model instrumen memiliki sifat perubahan yang fleksibel, maka produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap, hingga versi akhir dari sebuah produk akan dianggap paling lengkap dan sempurna karena mengalami perbaikan yang berkesinambung. Hanya saja untuk menghasilkan produk yang lengkap memerlukan waktu yang cukup lama, tapi pada akhirnya akan menghasilkan kepuasan bagi user. Model instrumen melakukan pendekatan secara urut, maka ketika satu tahap terhambat, maka tahap-tahap selanjutnya tidak dapat dikerjakan dengan baik, dan itu menjadi salah satu kekurangan dari model instrumental itu sendiri. Kita masuk dengan model yang berikutnya yaitu model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Yang saya ketahui di sini, model evolusi dibagi menjadi dua, yaitu model instrumental dan model spiral. Kelebihan dari model evolusi: meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur suatu dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokalnya, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen. Kekurangan dari model evolusi sendiri yaitu intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial. Kita masuk dengan model yang berikutnya, yaitu metode prototyping. Metode prototyping sendiri merupakan suatu paradigma baru dalam pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Tahap-tahap metode prototyping. Ini adalah gambaran dari metode prototyping, di mana diawalnya dari pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, evaluasi sistem, penggunaan sistem, dan yang terakhir adalah menguji sistem. Jika evaluasi prototyping tidak disetujui oleh pengguna, maka akan diulangi dari pengumpulan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan satu demi satu. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak.
mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Membangun prototyping dengan membuat perencanaan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Mengkodekan sistem. Mengkodekan sistem dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan? Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Jadi, pada evaluasi prototyping ini, jika pelanggan menyetujuinya, maka akan dilanjutkan ke langkah 4, tetapi jika direvisi dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka diulangi dari tahap 1, 2, dan 3. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan langkah 5. Evaluasi sistem di sini sama juga dengan yang tadi. Jadi jika langkah 4 dan langkah 5 sudah sesuai, maka dilanjutkan, tetapi tidak, maka diulangi dari langkah 4 dan langkah 5. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Keunggulan prototyping di sini sendiri yaitu pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Adanya komunikasi baik antara pengembang dan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Pengembang dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kelemahan prototyping di sini sendiri yaitu pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dalam pemrograman yang sederhana. Hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perencanaan yang baik. Kesimpulan dari metode prototyping sendiri yaitu model prototyping merupakan metode baru pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia perangkat lunak, tetapi juga evolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sequential yang biasa dikenal dengan SDLC atau Waterfall Development Model. Model prototyping memiliki kelemahan dan juga kekurangan, seperti yang kita ketahui sama-sama. Tetapi dalam model ini, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang berikutnya, model V. Model V di sini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan terdapat pada model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linier, maka model V proses dilakukan secara bercabang. Dalam proses V ini digambarkan hubungan antar tahap pengembang software dengan tahap pengujiannya. Tahap-tahap model V. Tahap-tahap model V ini bercabang. V seperti V.
ada recruitment specification, assessment testing, functional, high level design, low level design. Terakhir adalah kode. Saya akan menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama, recruitment analysis dan accepting test. Tahap recruitment analysis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Accepting testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Kedua, arsitektur desain dan integration testing. Sering juga disebut high level design. Dasar dari pemulihan arsitektur yang akan digunakan berdasarkan kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, detail teknologi yang dipakai. Yang ketiga, sistem desain dan sistem testing. Dalam tahapan ini, analis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap pertama. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi, sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary. Yang keempat, model design dan unit testing. Sering juga disebut sebagai low level design. Perencanaan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input maupun output untuk tiap model, dan lain-lain. Yang tahap terakhir yaitu coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Keuntungan model V sendiri yaitu model V dikembangkan dan dimaintain oleh publik. Model V sangat fleksibel, biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasi, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek, penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru. Kerugian model V yaitu yang pertama, model V adalah model project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Prosesnya hanya secara sementara. Ketika proyeknya selesai, jalannya proses model dihentikan, tidak berlangsung untuk keseluruhan organisasi. Model V juga terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktivitas dalam model V yang digambarkan terlalu abstrak, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktivitas tersebut dan apa yang tidak. Kesimpulannya di sini, model V merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap per tahap dari model V ini mirip dengan terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dilakukan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan secara bercabang. Model dalam pengembangan model V memiliki model pengembangan secara bersama oleh pengembang dan dengan pengguna. Kelebihan dalam model V menghasilkan produk yang bermutu dan kekurangannya adalah mahal. Model yang berikutnya yaitu yang terakhir, model RAD.
Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting dalam model ini. Tahap-tahap dalam RAD. Ini adalah gambaran dari tahap-tahap model RAD. Saya akan menjelaskan satu demi satu tahap-tahapan yang ada dalam model RAD. Yang pertama, business modeling. Fase ini untuk perencanaan dasar dari pengembangan produk berdasarkan informasi dan distribusi informasi antar saluran bisnis. Analisis bisnis yang dilengkapi dilakukan untuk menemukan informasi penting untuk bisnis, bagaimana hal itu dapat diperoleh, bagaimana dan kapan informasi diproses, dan faktor apa yang mendorong arus informasi yang berhasil. Yang kedua, data modeling. Pada fase ini, untuk menganalisis informasi yang sudah dikumpulkan dari fase business modeling. Semua kumpulan data diidentifikasi dan didefinisikan secara rinci untuk mencari model bisnis yang tepat. Proses modeling. Pada fase ini bertujuan untuk menetapkan arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifikasi sesuai model bisnis. Perubahan atau penyempurnaan pada kumpulan objek data didefinisikan dalam fase ini. Deskripsi proses untuk menambahkan, menghapus, mengambil atau memodifikasi objek data diberikan. Application generation. Pada fase ini, untuk sistem yang sebenarnya dibangun dan pengkodean dilakukan dengan menggunakan automatic tools untuk mengubah model proses dan data menjadi prototyping yang aktual. Testing and turnover. Pada fase ini, pengujian keseluruhan sistem yang dibangun, semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan uji yang lengkap. Dengan pengujian yang lengkap dapat mengurangi risiko cacat pada sistem tersebut. Kelebihan metode RAD sendiri yaitu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Mempercepat waktu pengembangan sistem secara keseluruhan karena cenderung mengabaikan kualitas. Bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Mampu minimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantu atau case tool. Kekurangan metode RAD. Dengan melakukan pembelian, belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibanding dengan biaya dan kualitas. Ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Kesimpulan yang saya ambil dalam metode RAD sendiri yaitu penggunaan Rapid Application Development atau RAD harus digunakan secara tepat sebab bila tidak maka akan menimbulkan kerugian-kerugian seperti misalnya biaya semakin membengkak, waktu yang semakin lama. Penggunaan RAD harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek waktu dan biaya secara seimbang, tidak bisa diprioritaskan satu persatu. Terima kasih.